Silahkan masing-masing login dulu. Halo, halo. Nah, ini udah masuk nih. Mana sih? Ya. Nah, yang pertama, jadi Bapak Ibu silahkan masuk ke menu LearnDash, kemudian pilih sertifikate. Ya, ini kan belum ada ini. Jadi sertifikat itu bisa kita atur nanti satu sertifikat untuk satu program. Ya, satu sertifikat, satu program. Tapi bisa juga nanti kita buat satu sertifikat ini untuk semua program. Kalau saya ya, saya setting satu sertifikat untuk semua program. Jadi nggak perlu nyeting banyak-banyak kayak gitu loh. Nah, sekarang silahkan di add your first certificate. Jadi add new ya. Kita bikin sertifikat dulu. Judulnya silahkan ditulis, misalkan sertifikat pelatihan, sama sih, add new atau itu tadi. Sertifikat pelatihan, apa namanya? Dari lembaga mana? Jangan lupa nanti ditulis lembaganya apa. Nah, kenapa harus ditulis nama lembaganya? Karena nanti ketika siswa itu download, judulnya ini yang akan muncul sebagai nama file yang di-download peserta. Ya. Boleh Makanya, juga lembaga Pak, LKP atau LPKS? boleh. Kasih. Kalau saya memang karena dipakai untuk semua ya, jadi sertifikat pelatihan Alfa Bank Yogyakarta. Jadi nama programnya itu tidak saya tulis. Karena pengen gampang sih, tapi kalau mau bagus ya seperti ini. Jadi nanti untuk program yang lain itu setting lagi ya itu. Oke ya, sudah ya. Nah, background sertifikat itu kita atur dengan menambahkan, kalau di situ karena dalam bahasa Indonesia namanya apa ya, foto apa itu? Sebelah kanan itu coba di-scroll ke bawah. Foto unggulan atau apa? Gambar andalan paling bawah ke bawah. Nah, itu ada gambar andalan, ya, gambar unggulan ya, benar ya? Nah, gambar unggulan itu yang akan kita jadikan background sertifikat. Nah, pastikan teman-teman sudah mengupload background sertifikat yang memang sudah ada tanda tangannya juga, yaitu atau tanda tangannya mau dibuat tanda tangan digital juga boleh. Nah, silahkan tetapkan gambar unggulan. Jadi ini kita mengupload template-nya. Kalau tulisan-tulisan sertifikat diberikan kepada itu bisa kita tulis manual. Nah, saya belum tahu sih ini bentuk sertifikatnya kayak apa. Bisa dibuka di Windows Explorer nggak, Mbak? Sertifikatnya itu, desainnya. Sambil nunggu ini terupload di Windows Explorer.
ke bawah. Kan ada yang Explorer itu. Yang kayak My Computer tuh loh. Kiri lagi, yang gambar folder itu. Nah, di situ. Nah, bentuk sertifikatnya kayak apa? Yang diupload tadi. Oke, dibuka. Klik 2 kali. Oke. Ini ada. Nah, di situ ada tulisan nama lengkap, tempat tanggal lahir, ya. Kemudian sudah ada nama pelatihannya. Nah, sebenarnya yang kita butuhkan itu hanya ini apa namanya? Judul sama nanti nama pimpinan dan tanda tangan serta cap kayak gitu. Karena di bagian nanti lembaga pelatihan apa menerangkan itu kita tulis di websitenya. Gitu. Terus nanti nama programnya kan di situ juga ada itu. Itu juga kita tulis sebagai apa namanya? Otomatis kayak gitu. Nah, coba digeser ke kiri, tadi ada blanko yang kosongan tadi. Yang kiri, terus, nah itu. Nah, sebenarnya kita pakai bingkai ini nggak apa-apa, cuma bingkainya kan masih benar-benar kosong tuh. Tidak ada tanda tangan dan sebagainya. Nah, kalau bisa sih sebenarnya ini aja, tapi di bagian bawah dan atas itu dikasih, misalkan di atas ada logo lembaganya, kemudian ada apa ya, ini logo lembaga sama nama lembaga ya. Kemudian di bawah itu dikasih apa namanya tanda tangannya. Dan posisinya ini paling enak settingnya itu ketika kita buat center. Kemarin saya nyoba setting itu agak mepet ke kiri itu susahnya minta ampun geser tulisannya itu. Jadi paling enak settingannya adalah center. Makanya yang saya share di grup kemarin itu bentuknya center yang punyanya Citra Komputer. Itu ya. Nah, nanti yang coba diupload aja yang bingkai aja Mbak, nanti diedit lagi. Atau ada Corelnya itu coba Corelnya dibuka Mbak. Bisa nggak buka Corelnya? Yang ada tulisan sertifikat di bawah logo Corel. Sambil saya remote. Bentar Pak, baru membuka Oh ya. Corel. Nah, ini contoh yang kemarin saya kirim kan. Jadi ini bentuknya center kayak gini. Dan di sini memang hanya tertulis apa namanya? Ini ya tanda tangan. Kalau ini saya buat dalam bentuk QR code ya. Jadi kalau di-scan nanti baru muncul bentuk tanda tangannya seperti apa. Kemudian di sini ada judulnya. Ini memang benar-benar dibuat center. Karena nanti tulisannya isinya ini center, sentris. Ya, nah coba saya yang halaman 2, Mbak. Yang halaman 2 kayaknya bagus tuh. Nah, ini. Oke ya, itu di bagian nomor. Nah, copy boleh lah, nggak apa-apa. Itu ada nomor, kemudian lembaga sampai lulus
sampai bawah itu coba dihapus tulisannya. Ya, itu dihapus. Nah, terus itu dihapus. Terus sama nomornya juga dihapus di atas. Ya. Nah, terus Pati 20 Juli itu juga dihapus saja. Patinya aja yang dihapus. Nah, udah. Kemudian kita atur menjadi center. Nah, di sini tidak bisa dipasang foto. Saya belum menemukan settingannya sih. Fotonya dihapus. Iya. Mungkin kalau nanti aplikasinya sudah bisa memenuhi ya, itu nggak apa-apa. Nah, itu disenterkan aja. Ya. Terus capnya dimasukkan sama tanda tangannya, nggak apa-apa. Nah, seperti itulah. Oke lah, nggak masalah. Terus saya nggak tahu ini apakah memang diperbolehkan menggunakan logo Garuda atau tidak, karena itu kan lambang negara ya, tidak sembarangan menggunakannya. Nanti silahkan bisa dikonsultasikan. Kalau logo Dinas Pendidikan sih biasanya masih boleh yang Tukuri Handayani itu. Pilih diekspor. Ya, Pak. Bisa dihapus ya, Garuda. Ya, kalau memang tidak perlu dihapus saja Garudanya. Jadi cukup logo lembaga kita. Ya. Oke ya, sudah diupload itu. Iya, diupload. Nah, untuk penomoran sertifikat memang saya belum menemukan ini. Itu tetapkan gambar, Mbak. Menemukan apa tekniknya ya. Nanti kalau memang sudah bisa saya share lagi ke atas. Ya. Nah, sekarang baru kita isi. Tadi kan cuma tulisan sertifikat sama ini ya. Sama apa? Tanda tangan. Di bagian bawah judul itu sebelah kanan, di situ ada tulisan visual dan teks. Kita masuk ke visual, ya. Sehingga kalau kita masuk ke visual, harusnya sih kalau koneksi internetnya kenceng, itu gambar sertifikatnya muncul. Kalau koneksi internetnya muncul, apa kenceng. Nah, sambil kita update coba, di atas ada publish atau update nggak? Terbitkan ya, terbitkan.
Nah, itu kan masih kembali lagi ke teks kan. Kita pencet visualnya lagi. Oke, tetap nggak muncul ya. Nah, sekarang muncul. Oke. Di atas posisinya biasanya kursor kursor teksnya itu ada di atas. Untuk ketip-ketipnya itu di atas tuh, ada kan di kiri atas. Silahkan di enter, Mbak. Di enter. Nah, itu kan posisinya di atas, di enter supaya dia ada di bawah. Nanti kan nulisnya di bawah sertifikat. Di enter sampai posisinya kurang lebih di bawah sertifikat. Nah, seperti itu. Lagi enter. Nah, sekarang silakan ditulis, misalkan sertifikat diberikan kepada siapa gitu. Kepada. Nah, tekan enter. Nanti yang bawahnya itu diisi dengan nama, ya kan? Bener nggak? Nah, dihapus dulu. Dihapus. Ya, namanya gimana cara menginputnya? Kan nanti peserta itu kan namanya masing-masing, bener nggak? Nah, coba scroll ke atas lagi. Di situ ada gambar kotak monitor paling kanan, garis atas. Ya, yang lerdas shortcut itu. Nah, itu silahkan diklik. Kemudian ada course info, ada quiz info, ada user meta di sebelah kiri. Nah, kita masuknya ke user meta. Terus apa yang kita masukkan di sebelah kanan field-nya itu kita ganti. User login-nya itu kita ganti. Nah, diganti apa kira-kira? Diklik. Diganti dengan first name. Ya, first name, insert shortcode, itu user ID kosongi. Nah, ya, kalau pengen namanya lengkap, ya kita tambahkan aja spasi. Ya, kita tambah spasi. Terus tadi sama insert shortcode lagi, terus diisi di spasi dulu. Nanti nyambung kalau nggak di spasi. Spasi. Ya, nah baru insert shortcode lagi, diisi nama belakang. Jadi namanya diisi nama depan dan nama belakang. Name. Terus enter lagi. Tuh. Nah, di situ apa? Yang telah lulus atau yang telah selesai. Nah, silahkan diatur sendiri mengikuti pelatihan apa. Lulus mau diketik huruf besar semua nggak apa-apa. Nah, untuk programnya itu dihapus dulu, Mbak. Nah, latihan, spasi Mbak, jangan lupa spasi. Tadi belum ada spasinya. Ya, insert shortcode lagi. Nah, diisi dengan apa? Diisi dengan course info. Ada course info. Nah, silahkan diatur di situ course infonya diisi dengan apa? Course title, judul kursus kan? Ya, judul kursus. Insert shortcode. Ya. Tekan enter lagi. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan, misalkan ini kan setelah mengikuti pelatihan apa, pada tanggal berapa, itu bisa ditulis. Pada tanggal. Nah, kemudian tanggalnya jangan diketik. Nanti kalau yang selesainya tanggal 13 Juli gimana? Nah, kita masuk shortcut lagi. Jadi semua yang nanti kira-kira itu apa ya, istilahnya dynamic ya, bisa berubah-ubah tergantung siswanya. Double-double sama punya Mas Rois atau gimana ya? Iya. Mbak di mute dulu, Mas. Iya, oke. Ditambah Mbak shortcut-nya lagi pada tanggal.
Nah, di situ ada course info kan? Tadi course title yang kita masukkan. Course info. Course info, course info. Nah, di situ ada complete, course complete-nya. Ada nggak? Course complete on. Nah, di situ ada date. Course complete on dalam kurung date. Jadi, menyelesaikan pelatihan ini pada tanggal berapa itu kan tergantung pesertanya. Nah, terus gimana cara merubah formatnya? Formatnya di situ ada huruf F besar, ada J kecil, dan ada Y besar ya. Jadi F besar itu untuk nama bulan, J kecil itu untuk tanggal, Y besar itu untuk tahun. Jadi kalau kita mau nulis 20 Juni misalkan, berarti J kecil, ketik J kecil, spasi, F besar, spasi, Y besar. Ya, sudah. Insert shortcut. Seperti itu. Oke, ke bawah. Nah, kalau mau teman-teman tambahi dengan nilai berapa, ya, spasi lagi. Dengan nilai, nah nilai itu nanti bisa dimasukkan tadi yang dari kuisnya. Nilai kuis akhirnya berapa? Kalau mau ditambahkan nilai, tapi kalau tidak mau ditambahkan nilai ya sudah, nggak usah diubah-ubah kayak gitu ya. Jadi kalau saya biasanya cuma sampai pada tanggal berapa sudah titik, tidak dikasih nilainya. Tapi kalau teman-teman mau memberi nilai, boleh dikasih nilai dengan menambahkan shortcut yang course-nya tadi. Course apa ya? Poin atau apa tadi? Nilainya berapa? Oke. Nah, itu supaya nanti rata tengah diblok dulu dari atas sampai bawah itu. Ya. Nah, pilih rata tengah. Oke, perbarui dulu. Sip. Nah, kembali lagi nanti kalau kita scroll, itu tampilannya menjadi tampilan teks seperti itu. Nggak apa-apa ya, biarkan ini dulu. Sekarang kita untuk menyesuaikan ya, untuk menyesuaikan dan melihat hasilnya, kita harus membuat kursus ya, course dulu. Jadi setelah ini diperbaharui atau disimpan, ya, dipublish, silahkan masuk ke course. Kemudian buat kursus baru untuk coba sertifikat ya. Nah, itu course title-nya silahkan mau di siapa. Coba sertifikat juga boleh kayak gitu. Oke, sudah. Terus masuk setting. Masuk ke setting. Nah, kan ada course sertifikat. Itu kita klik course sertifikatnya, bawahnya. Itu material yang bawahnya. Bawahnya material persis. Nah, itu diklik. Nah, kan ada sekarang tuh nama sertifikat pelatihannya itu. Oke, klik. Sudah. Kemudian di bawah ada ini ya. Ke atas sedikit. Nah, di situ ada course apa ya? Yang untuk aksesnya, course akses mana? Ke bawah. Kan biasanya open tuh. Ganti aja yang free dulu biar nanti ada registrasinya. Oke, kemudian menerbitkan. Kita update dulu. Nah, sudah ya. Itu berikutnya kita masuk builder dulu. Jadi kita harus membuat satu materi lesson aja. Bikin lesson baru. Ya. Kasih judulnya. Ya, oke, add lesson. Kemudian telah terbit itu di close saja. Kemudian di publish lagi, update lagi. Itu di close dulu, Mbak. Kan belum disimpan.
Yang tulisan telah terbit sebelah kanan atas itu ada close-nya. Nah, itu di close dulu. Kemudian perbarui lagi. Ya, sudah diperbarui ya. Nah, silahkan kembali ke back to course atau back dulu. Back to course yang atas itu. Ya, di situ. Nah, kita lihat di preview itu apa ya tulisannya apa? Tampil ya, tampil sebelah kanan itu, klik kanan. Oh, langsung diklik. Klik kanan. Pilih open link in new tab karena nanti kita masih butuh dashboard lagi yang atas. Paling atas, open link in new tab. Jadi dia akan membuka di tab baru, maksudnya seperti itu. Kita masih butuh dashboard untuk apa? Untuk menyesuaikan sertifikatnya. Nah, seperti ini ya. Kita masuk ke sertifikat kelulusan. Klik. Oh, belum. Ya, mark complete aja itu. Mark complete. Nah, nanti otomatis ketika sudah selesai semua, itu ada tulisan download sertifikat itu. Jadi kita tidak perlu membuatkan sendiri sertifikatnya. Diklik download sertifikat. Ya, save. Kalau pakai Firefox nggak ini ya, nggak apa, buka di tab baru ya ternyata. Langsung nyimpen malah. Tuh. Diberikan kepada siapa? Itu kan kosong tuh. Ya kan? Karena apa? Karena kita belum setting nama. Coba di close dulu. Nanti harus bolak-balik download ini, nggak apa-apa lah. Kita kembali ke dashboard. Mana dashboardnya? Ya. Nah, kemudian kita masuk ke user, pengguna. Ini kesalahannya bukan di setting sertifikatnya ya, tapi di penggunanya dulu. Kemudian itu ada Mbak Amel kan? Itu disunting, Mbak. Nah, kasih nama depan dan nama belakang. Kan belum dikasih nama. Jangan masih kosong. Sudah, kalau sudah disimpan, coba kembali ke tadi, coba sertifikat itu yang tab. Nah, di situ, refresh dulu, jangan langsung di-download. Harus kita refresh dulu. Kalau sudah, baru di-download. Ini sayangnya nggak seperti apa. Nah, jadi dia langsung download dan buka lagi. Tuh, sudah ada kan tulisan Amelia Sejati. Sayangnya posisi tulisannya belum pas ya. Kita atur sekarang. Close lagi, kita buka di dashboard. Ya, kemudian masuk ke LearnDash, pilih sertifikat. Nah, ini perlu kita atur. Kemudian disunting lagi tuh. Ya.
masuknya bukan ke sini, tapi kita masuk ke yang teks. Oke, nah itu ada dan NBSP itu dihapus semua, dan NBSP-nya dihapus semua, delete. Oke. Kemudian perbarui. Ya, kita harus cek satu persatu. Silahkan dibuka lagi, coba sertifikatnya, kemudian kalau langsung di-download bisa nggak ya? Coba aja langsung di-download. Kalau pakai Chrome itu dia buka di tab baru, tinggal di-refresh. Kalau ini harus download lagi sih. Ini nanti download sertifikatnya banyak banget. Nah, posisinya sekarang malah ke atas, bukan ke bawah. Oke, ya. Ya kan? Posisi tulisannya itu diberikan kepada kan apa ya? Geser ke atas kan? Oke, coba di close. Nah, kembali ke dashboard. Dashboardnya mana? Ya, ini ya, ke bawah. Oke, nah sekarang caranya supaya turun gimana? Ini bukan pakai enter. Jadi di situ ada tulisan center, P, style, sama dengan text align, center, koma, titik koma. Nah, di belakangnya center titik koma, sebelum tanda petik, itu diklik. Ya. Jadi setelah titik koma, sebelum tanda petik. Ya. Kemudian spasi. Nah, kita tambahi parameter line, L-I-N-E, garis, line, tulis line, line, L-I-N-E, L-I-N-E, line, ya, strip, height, tinggi, line height, tinggi. Height-nya bukan height yang height itu, tapi H-E-I-G-H-T. Apa ya? H-E-I. Nah, H-E-I, H-E-I. Height, G-H-T. Orang anggota apa? H-I-G-H. Itu bukan. Nah, kayak gitulah. Tinggi ya. Bener nggak? Ada T-nya nggak? Ini yang Mas Rois nih yang dari bahasa Inggris. Bener nggak tulisannya kayak gitu? Ada T-nya, Pak. Ada T-nya. Ya, tambah itu ya, Mbak. Bener di belakang. Nah, kayak gitu. Bener ya? Ya, Pak, gitu. Nah, oke. Nanti kalau salah, yang kita salahkan Mas Rois nih. Oke, titik 2. Titik 2. Oke, spasi. Nah, kita coba kasih angka berapa ya? 5 coba. Kita kasih angka 5. Titik koma. Oh, sorry. 5 px dulu. 5 px baru titik koma. Px itu maksudnya pixel. 5 px titik koma. Coba diperbarui, kita lihat hasilnya. Download lagi. Tadi nggak perlu di-refresh, bisa kan? Ini sayangnya dia harus download sih. Kalau pakai Chrome itu buka di tab baru. Jadi tinggal tabnya nanti di-refresh. Wih, langsung ke bawah kayaknya. Nggak mau turun ya. Kayaknya hack-nya salah sih. Sebentar, saya bukakan dulu catatannya. Chrome nggak bisa dipakai, Pak. Bahasa Korea. Pakai ya. Sertifikat. Oh, ya bener sih. HEIGHT. Line
Hey. Tulisannya seperti ini. Saya ketik di mana? Zoom-nya aja. Iya, udah benar itu. Coba perbarui dulu. Perbarui. HEIGHT. Ya, oke. Kemudian silahkan buka tab tadi coba sertifikat. Di refresh, Mbak. Kayaknya karena belum di refresh, jadi di download juga sama aja. Coba sertifikat yang tab terakhir ya. Nah, itu di refresh dulu. Ya, baru di download. Oke. Agak turun nggak itu? Dikasih 50, 5 ya tadi, 5 pixel ya. Coba sekarang dikasih 50 pixel. Turun nggak? Refresh lagi. Download. Nah, turun kan? Tapi kebanyakan sekarang turunnya malah. Turunnya kebanyakan 50. Coba diturunkan lagi jadi berapa ya? 20. Ya, repotnya sertifikat nyetingnya seperti ini. Nanti masing-masing dari Bapak Ibu itu hasilnya juga beda-beda. Ya, settingannya berapa, tambahannya. Bentar, saya ada tamu. Waalaikumsalam. Enggak. Oh, enggak. Ya. Nggih. Nah, kasih 20 kan kurang tuh. 50 kebanyakan, berarti coba 30. Jadi memang harus coba-coba. Tergantung dari bentuk sertifikatnya juga. Itu nanti tanggalnya otomatis Gimana Mas? Tanggal? pindah sendiri atau kita juga ganti sendiri Pak? Apanya? Yang tanggalnya nanti Tanggalnya kita otomatis berganti. Ya, kalau mereka menyelesaikan tanggal berapa ya nanti berubah. Nah, itu kurang dikit banget diberikan kepadanya. $30. Baterainya habis. Ya, lamanya setting sertifikat seperti ini sih. Kalau udah dapat formatnya, udah dapat ini, nanti tinggal copy paste. Wah, 35 berarti. Di sini. Bener nggak 35? Kasih 35 itu, oh 27 tadi. Kalau 28 selisihnya cuma dikit, Mbak. Kasih 30 aja paling. 30 pasti beda. Nah, pas. Oke. Ya kan? Yang lainnya nanti dulu. Sekarang kita setting Amelia sejatinya, yang namanya itu. Nah, nama di bagian Amelia sejati, itu tadi pakai apa ya? Course, apa namanya? Ke bawah, ke bawah. Itu kan first name sama last name ya. Itu first name sama last name, yang masih teks lainnya. Nah, untuk membuat, apa namanya? Hurufnya membesar untuk nama. Kalau tadi ditambah line hex, sekarang ditambah font size. Jadi di bagian
style kayak gitu. Yang bawahnya, yang barisnya first name, nomor 2, baris nomor 2. Nah, itu kan ada center, titik koma, ya, center ke kiri lagi. Iya, center, titik koma. Nah, diklik, spasi. Kalau tadi kan kita kasih line height, nah sekarang dikasih font size, font, strip, size. Ya, titik 2, spasi, kasih aja 100 pixel coba. Nanti kalau terlalu besar ya kita kecilkan. Titik koma dulu, baru disimpan. Ya, 100 pixel, titik koma, ya perbarui. Nah, coba kita lihat hasilnya. Download sertifikat. Diberikan kepada, nah kan lebih besar kan? Cuma tulisannya kurang ke atas. Bener nggak? Nah, kita tambahkan apa? Untuk membuat tulisannya ke atas, itu menggunakan line height juga. Jadi yang line height di atas itu kita copy aja itu. Nah, sampai angkanya 30 pixel itu, titik koma. Itu kita copy, terus taruh di belakangnya, nah itu titik komanya itu spasi, paste. Oke, kalau nilainya 30 pixel itu membuat dia naik, dia turun ya, tadi 30 pixel kan turun. Nah, sekarang kita buat negatif. Cuma negatifnya berapa ya harus coba-coba juga. Negatif 10 coba kayak gitu. Atau negatif 20, atau negatif 30 dulu, dicoba dulu boleh, nggak apa-apa. Perbarui dulu. Ya, perbarui. Ya, negatif 15, perbarui. Kemudian dilihat hasilnya. Jadi ada 2 parameter itu yang bisa kita setting. Yang pertama line height untuk mengatur ketinggiannya, posisi tinggi rendahnya, sama font size untuk mengatur ukuran huruf. Nah, ternyata dikasih minus 15 terlalu ke atas. Susah memang ini. Berarti dikasih minus 10 aja. Atau minus 5. Minus 10 lah. Nanti kalau masih terlalu berdekatan ya kurangi lagi minus 8 gitu. Nah, apakah kurang turun atau sudah pas? Kalau memang yang apa sudah pas, tinggal kita atur yang telah lulus itu. Berarti yang telah lulus tadi ditambahi line height juga, tapi minus. Ya kan? Nah, minusnya berapa? Dicoba-coba supaya ke atas. Tuh, kurang naik kan berarti minusnya kurang. Masih kurang. Minus 15 saja coba Mbak langsung. Udah 15 Pak. Ya, coba perbarui.
Nah, sip, cukuplah kayak gitu. Tinggal yang pada tanggalnya itu kita naikkan dikit, paling minusnya minus 5 atau minus berapa. Supaya nggak terlalu ke bawah sih. Nah, pas kan? Jadi begitu Bapak Ibu, setting sertifikat memang yang lama itu mengatur naik turunnya harus dicoba-coba. Tinggi rendahnya tadi, pakai line height sama kalau untuk besar kecilnya font size. Oke, silahkan ada yang mau ditanyakan? Pak, jenis fontnya bisa Ya. diganti? Jenis font itu kemarin saya coba agak susah gantinya. Kalau misal sebenarnya ada kan seperti di mana Elementor kemarin kan ada itu, ada apa jenis font yang bisa diganti-ganti itu. Yeah. Nah, di ini kan namanya CSS, Mbak. Kita bisa nyari referensinya itu menggunakan CSS. Namanya font family. Nah, font family itu isinya apa saja, itu harus dicari. Font, font, strip, family, CSS. Nah, itu daftar fontnya apa saja, coba dicek. Nanti bisa ditambahkan. Font, strip, family, CSS list tuh. Nah, coba di situ, ada nggak? Nah, itu kan ada itu. Font, family, Times New Roman, nah, time series, itu di copy aja semua itu. Font family yang, nah, sampai itu, di copy. Yang PA-nya nggak usah, cuma font family-nya aja. Yang kurung kurawal cuma sampai titik ini, titik komanya. Itu kan satu rangkaian ya, kayak tadi kan line height. Nah, itu kan sampai titik koma. Ini juga sama, font family sampai titik koma, silahkan di di copy terus dimasukkan ke tadi, disisipkan. Height atau mau sebelum ya, pokoknya setelah titik koma kayak gitu. Sebentar ya. Waalaikumsalam. Mbak, itu bukan salah, Mbak. Tapi di Times New Roman itu kan ada tanda petik tuh.
Kayaknya yang bermasalah itu sih. Nah, coba tanda petiknya dihapus semua. Nah, seperti itu. Ya. Font family yang di atas kan. Sampai serif. Itu kan yang baris paling satu, yang baris pertama itu kan cuma font family tapi dia langsung line hack. Nah, itu dikopikan dari bawahnya aja. Yang sampai font family, Times New Roman, Times serif. Ya, itu dikopi sampai titik koma. Nah, taruh di font family. Ya, seperti itu. Ya, oke. Coba diperbarui, dilihat hasilnya. Kayaknya sih yang bikin error itu tadi petik 2-nya tadi di font family tadi. Pulpen ini neng dia. Aku kan duwe. Hurufnya jadi kecil semua ya. Font size-nya coba dicek yang di Amelia Sejati. Masih ada nggak itu font size-nya? Text align, font family, font size-nya hilang. Yang di baris 2. Jadi, nah di situ font family, font strip, scissors. Pakai strip, Mbak, pakai strip. Kan font family, font strip size. Nah, titik 2. Tadi kasih 100 pixel ya? PX. Ya, perbarui. Download ya. Tuh, berubah kan? Nah, cuma selain apa ya? Tadi kan di contohnya Mbak Amel ini kan Times New Roman tuh. Nah, selain Times New Roman apa? Nah, ini yang harus dicari tadi ada contohnya yang W3 CSS School tadi. Itu listnya itu apa saja yang bisa kita pakai font family-nya. Itu kan cuma Times New Roman, Times Serif. Nah, ada lagi nggak yang lain? Font family-nya. Coba di bawah itu, scroll ke bawah yang sebelah kanan. Ada nggak? Daftar font family-nya. Nggak ada ya? Coba ke bawah. Itu definition and usage itu ada ininya nggak? Referensinya nggak? Nah, itu kan ada font family, ke bawah family name, ada Times, ada Courier, ada Arial, kayak gitu kan. Serif, sans serif, kursif, fantasi, monospace. Cuma daftarnya itu apa, saya juga nggak hafal gitu. Ya. Mungkin ada referensi yang lain. Yang penting sih teman-teman udah paham cara nulisnya. Cuma di situ isinya apa saja itu yang kita kan nggak tahu. Yang tadi dicoba kan cuma Times ya, Times New Roman yaitu. Nah, kalau misalkan mau yang custom yang misalkan huruf Latin dan sebagainya, nah itu pakai nama apa kita nggak tahu. Itu kan ada Times New Roman, Times Serif. Serif itu yang ada kaitnya, kelompok huruf ya. Coba kembali lagi Mbak, di back Mbak, ada referensi lain nggak yang font CSS list itunya? CSS font itu coba yang bawahnya.
Pak, kalau menebalkan bisa? Menebalkan itu berarti pakai bold. Sebenarnya sudah ada sih. Coba masuk ke tadi. Ada di dashboardnya itu. Di dashboardnya. Nah, ke bawah. Itu kan ada ini ya, ada apa namanya? Yang mau ditebalkan misalkan nama tuh ke atas. Nah, itu kan ada nama itu berarti user field first name ya. Nah, itu di blok user field first name sampai last name. Kiri sampai kurung kurawal tutupnya sebelum NP itu. Kurung kurawal buka sama ya itu. Nah, dari situ sampai kurung kurawal tutup. Ya, oke. Terus di atas ada bold tuh, ada B. Kiri. Terus paling kiri. Nah, itu. Coba di blok. Oke. Udah. Nah, itu codingnya dia pakai strong. Perbarui. Berarti kalau nanti yang mau lulusnya aja, ya kan itu ada tulisan lulus, dinyatakan lulus mau di bold, berarti di lulusnya itu di blok, terus tekan B tadi. Mana tulisan lulus, nah itu. Yang telah lulus, nah blok lulus, terus B lagi. Bisa kan itu lulusnya itu dia blok, terus nama sertifikat apa nama pelatihannya harusnya juga di blok ya. Yang coba sertifikat itu kan nama pelatihan tuh. Nanti di bold juga aja. Bukan di situ, di dashboard. Ya. Mana? Namanya course info itu ya, course info itu kita blok. Oke, di bold. Dah. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk setting apa sertifikat ya. Memang yang bikin lama itu adalah coba-cobanya ini. Kalau untuk materi settingnya ya cuma tadi kita harus bikin. Kemudian kalau memang sudah fix, tadi yang course tulisan coba sertifikat ya kita hapus. Ya. Kalau memang sudah fix ya bentuknya. Kalau belum fix ya nanti kita coba-coba lagi. Atau di draft kayak gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ditutup? Sini. Apa garasi? Tapi aku membayar sakit sih, larang gue kurang tolong ngatus. Tolong ngatus swidak piro. Kan wingi sih nitip.
Wes, kan ini ninggal. Heeh. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau sudah, kita tutup dulu. Besok masih ada terakhir itu setting kuis lagi. Setting ini kupon ya. Jadi kalau siswa punya kupon, bagaimana cara menukarkannya? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita tutup? Pak Muhdori, ada yang mau ditanyakan? Ya, Pak. Ya. Tinggal dipraktekkan. Ya, tinggal dipraktekkan. Jadi memang ini dibuat pendek-pendek, kalau bisa sih maksimal 1 jam ya, biar nanti ngulang videonya itu tidak terlalu banyak. Kalau kemarin awal-awal itu kan sampai 2 jam, jadi kalau lihat videonya yang mana ya itu agak panjang, susah nyarinya itu. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Besok kita ketemu lagi untuk terakhir. Ya, besok kita ketemu lagi. Hari ini kita cukupkan sekian dulu. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.